Kami barbar untuk Anda. Halo YouTuber, kali ini masih bersama saya di stand MAB, mobil anak bangsa. Kita akan mereview sebuah bus. Ini bukan medium ya, lebih besar sih, 8 meter total panjangnya. Dan ini full elektrik. Nah, kita akan baca dulu speknya ya. Ini brandnya MAB, 8 meter. Kecepatan maksimalnya bisa hingga 100 km per jam. Maksimal gradiennya untuk nanjak itu 30%. Mileage range-nya 160 km per jam sekali charge. Charging time-nya 1,5 jam hingga mencapai 100% ya. Dari 10% ke 100% itu 1,5 jam. Wheelbase-nya 4,6, jadi ini termasuk medium ya kelasnya. Panjang totalnya 8,3 meter, lebarnya 2,1, tingginya 3 meter. Overhang depan 1,8, overhang belakang 1,8, sama ini berarti. Motornya 160 kW, wow ini gede nih motornya. Torsinya 624 Nm ya. Nah, kita akan lihat unitnya seperti apa, menarik sekali nih. Mukanya depan seperti itu tuh. Oke teman-teman, ini mukanya medium base yang MD8E Cross. Nah, ini spesifikasinya seperti ini. Cross itu artinya dia ground clearance-nya lebih tinggi, jadi ada yang lebih rendah. Nah, kita akan langsung review guys. Ini bodinya semua bodi sasis buatan MAB. Jadi kita akan langsung lihat dari atas. Ini kita bisa lihat, wow, spionnya pakai spion tanduk, tapi nggak sepanjang yang biasanya. Karena kalau bisa dilihat ini di sini saya masih cukup bisa lewat di bawahnya. Kalau spion base besar itu malah nggak bisa lewat di bawahnya. Kemudian mukanya ini sangat simple, dan ini sudah fiber ya. Sudah fiber semua. Dan yang menarik ini loh yang saya senang. Kalau fascia seperti ini, menggunakan lampu seperti ini loh, kayak lampu punya saya kan, dosnya itu, maka ini kalau ada kerusakan atau apa mudah diganti, karena ya kita tinggal cari lampu bulat ya kan. Ini juga lampu kabutnya lampu bulat, jadi ini sangat clean, nggak ada yang macem-macem. Jadi ini mestinya lampu senya nanti juga sekalian di sini gitu. Nah, ini lambangnya MAB, kemudian wiper. Dan di sini karena ini mungkin untuk bis kota, jadi ada untuk LED ya, sama jurusan gitu. Oke teman-teman, ini saat ini saya ditemani oleh Mas Jaka dari MAB. Nah, beliau ini akan menjelaskan apa sih kecanggihannya, karena ternyata setelah dijelasin barusan puyeng saya guys. Mending Mas Jaka aja yang jelasin, karena ini ternyata unitnya sudah canggih sekali ya, walaupun ini buatan dalam negeri. Oke, sekarang kita akan dengarkan penjelasannya Mas Jaka ya. Oke Mas Jaka, bisa dijelasin ini fitur-fitur apa aja yang terdapat di bus MAB ini Mas? Nah, jadi kalau kelebihan daripada bus listrik MAB itu ada dua Pak. Yang pertama itu adalah kita punya aplikasi namanya T-Mobo. T-Mobo ini adalah teknologi berbasis aplikasi yang bisa di-download di handphone maupun di laptop. Nah, ini tugasnya adalah seperti black box kalau di pesawat, tapi kalau black box itu kan secara pasif. Nah, kalau T-Mobo yang kami miliki ini adalah aktif dan interaktif. Kenapa kami bilang aktif dan interaktif? Karena ada lebih dari 6 kamera yang terpasang di bus kami, yang tugasnya yang salah satu fungsi utamanya adalah mengatur daripada kelakuan driver, karena ada artificial intelligence kamera yang tertanam di sini Pak. Nah, itu sudah disetting oleh MAB lebih daripada 15 parameter. Semisal si driver tidak menggunakan masker, semisal si driver mengantuk, semisal driver menelpon, semisal driver merokok. Nah, itu akan ada langsung peringatan suara yang masuk di dalam kabin driver ini memperingati. Yang kedua, secara aplikasi pelanggaran tersebut itu akan direkam secara cloud, di mana pengguna armada, pemilik armada ini akan mendapatkan notifikasi seperti WhatsApp di dalam aplikasi Ceiba untuk memberitahukan kepada pemilik armada bahwa terjadi pelanggaran. Sehingga ketika ada investigasi yang diperlukan lebih lanjut, rekaman tersebut akan terus tersimpan di dalam aplikasinya. Nah, yang kedua adalah bagaimana ini bisa secara interaktif. Jadi ketika si armada memiliki media center, itu
suara yang ada di dalam bus ini bisa terdengar, ataupun bahkan ketika pemilik armada ingin mengintervensi secara langsung suara kepada yang ada di kabin ini, misalkan memperingatkan kepada penumpang, memperingatkan kepada driver, itu bisa dilakukan secara langsung. Nah, yang kedua, kelebihan daripada bus MAB, kami sadar betul bahwa bus listrik ini mempunyai teknologi yang sangat canggih dan itu harus dipantau, yaitu kami memberikan device namanya VRMS atau kita sebut Vehicle Remote Monitoring System. Nah, ini kalau dalam analogi kehidupan sehari-hari itu adalah seperti USG, yang dimana tugasnya memantau secara real time dengan direkam dengan awan, dengan cloud secara 24 jam tanpa nonstop, itu untuk memantau kesehatan daripada baterai, motor controller, transmisi, BMS kami, VCU kami, yang nanti di mana itu akan dikeluarkan dalam bentuk data statistik grafik. Tugasnya adalah untuk dari tim after sales service MAB yang ada di headquarter di kantor pusat untuk bisa memberitahukan secara dini pola pemakaian dan pola kesehatan daripada elektrifikasi. Dari segi pengguna, itu sangat berguna ketika nanti pemilik ingin mengetahui seberapa efisiensi daripada bus yang digunakan sehari-hari. Jarak yang berapa digunakan, KWH yang digunakan ketika mengecharge, temperatur ketika jalanan sedang naik itu seperti berapa. Nah, kira-kira seperti itu yang keunggulannya daripada bus listrik MAB. Dan mungkin ini yang menjadi poin vitalnya adalah dua perusahaan ini asli anak bangsa, bukan perusahaan asing. Oh, kontrolernya juga buatan dalam negeri ya? Untuk device VRMS dan T-Mobo, perusahaan pembuatnya dari Indonesia. Oke, bagus banget. Oke, sekarang mumpung di sini ada Mas Jaka, kita akan langsung minta dijelaskan aja nih di dashboardnya kan kayaknya rumit dan banyak tombolnya serta kamera. Mungkin bisa dijelaskan satu-satu, Mas. Nah, kalau kita bicara yang ini adalah tampilan untuk T-Mobo tadi yang kami sudah sebutkan. Nah, ini yang langsung terjadi di dalam bus ini bisa dilihat dan dipantau oleh driver. Jadi dan kita bisa lihat juga ya, di kantor pusat kita bisa ngeliat ini ya? Jangankan di kantor pusat, Pak, dari handphone pun bisa dilihat. Oh gitu, oke. Baik dari segi rekaman ataupun live. Nah, kalau ini standarnya ini adalah akustik untuk musik, dan ini adalah head unit kami yang ini bisa terkonek dengan TV-nya. Kalau ini adalah tombol-tombol untuk lampu. Nah, ini adalah speedometer kami yang mungkin akan saya jelaskan lebih pentingnya ini adalah yang di tengah ini, Pak. Di mana ini ada indikasi baterai, voltase yang digunakan, derajat yang sedang terjadi, kayak motor ini berapa derajat sekarang, 33 derajat. Oh, suhunya itu ya? Ya, MCU-nya sekarang adalah 10 derajat. Nah, terus volt ID. Nah, inilah pentingnya kendaraan listrik memiliki volt ID. Seandainya terjadi kesalahan, nanti akan ada volt ID yang keluar, itu bisa dilihat di buku manual apa yang terjadi kesalahannya. Error code-nya itu adalah detail teknisnya. Volt levelnya bisa dilihat normal, berarti tidak ada kesalahan. Failure berarti selama misalkan 1 bulan berapa kali terjadi kesalahan. Highest volt level ini juga belum pernah terjadi, berarti ini normal. Nah, itu ada peringatan seat belt. Nah, ini lampu-lampu indikator biasa. Nah, mungkin ini juga apa yang akan menjadi keunggulan kami, bahwa untuk penanganan keamanan, misalkan amit-amit terjadi kebakaran, nah, komponen baterainya kami itu sudah dilengkapi namanya fire suppression. Jadi jika terjadi panas yang tidak bisa dikontrol oleh chiller kami, tombol yang tadinya berwarna hijau akan berubah menjadi merah, otomatis tinggal dipencet. Lalu ada tabung apar yang akan mengalir ke dalam pad baterai kami sehingga tidak akan mungkin terjadi kebakaran. Nah, itulah gunanya fire suppression. Kenapa ada 2? Karena di base medium ini ada 4 pack baterai. Ini masing-masing mengaliri 2 pack baterai. Jadi itu sangat minim sekali akan terjadi titik api atau sumber api daripada komponen baterai kami. Wah, ini terima kasih banyak Mas Jaka penjelasannya. Dengan senang hati, Pak. Dan ini juga kamera ya di sini ya? Nah, ini yang tadi saya bilang T-Mobo, ini adalah untuk menjaga lane keeping assist, Pak. Jadi semisal driver tidak menjaga jarak yang betul 1 meter dengan depan, dia akan memberikan peringatan. Jika dia ingin belok kiri, tapi di jalur kiri ada mobil atau depan motor, dia akan memberikan peringatan. Di depan jika ada orang menyeberang, dia akan memberikan gambar virtual orang menyeberang. Oke, terima kasih Mas Jaka. Ini saya akan lihat keliling ya mobilnya ya. Siap. Oke, bisa dijelasin ini soal baterainya? Melanjutkan tadi yang kami sebutkan mengenai fire suppression. Yang pertama ini adalah pack baterainya MAB, Pak. Ini adanya selalu di bawah.
menyelimuti area tengah kami, sehingga kami punya gravity center sangat baik, tidak limbung. Nah, yang untuk pengamanan tadi saya sebutkan, ini adalah tabung APAR khusus, Pak. Jadi bukan APAR biasa, ini adalah LFK atau kita sebut lithium fire killer. Jadi dia APAR yang berbasis air khusus untuk memadamkan baterai. Tadi jikalau ada sel baterai di dalam yang panasnya tidak bisa dikontrol oleh chiller atau chiller kami tidak bekerja sehingga panasnya melebihi 30 derajat, peringatan terjadi di dalam. Yang tadinya tombol dari hijau berubah jadi merah, dipencet. Nah, inilah selang ini akan mengalirkan APAR ke dalam pack baterai. Dan ini akan dibanjiri seperti konsep bekerjanya pembangkit listrik tenaga nuklir. Selalu dibangun di sebelahnya dam. Ketika terjadi kebocoran dia akan ditenggelamkan, sehingga tidak akan mungkin sumber api terjadi. Nah, itulah tugasnya kami, engineeringnya kami, untuk mengamankan seluruh penumpang maupun driver dan lingkungan sekitar, Pak. Oke, jadi tahu kenapa kok mobil listrik mahal ya? Itulah, Pak, karena canggih ini ya. Betul. Nah, ini atasnya udah nyala, ada penunjuk jurusan ya, atau bisa ditulisin macam-macam. Nah, kemudian dari sisi kiri sini guys, ini pintunya ada 2. Jadi ini pintu untuk depan dan pintu belakang. Nah, yang menarik di sisi pintu depan sini, walaupun ini ada spion, tapi ini ada kamera. Nah, ini ternyata terintegrasi ke sistem di dalam bis ini. Jadi sistem keamanannya dia ada line keeping assist dan bisa memantau lingkungan sekitar ya. Ini sudah pakai pneumatik rasanya. Kemudian kita lihat bannya, ban yang medium ini juga sudah pakai aluminium. Kita akan lihat ini bannya, ukurannya, bentar, ukuran berapa ini? Oh, ini 215 75 R17. Jadi ini ring 17 guys. Wah, ini bisa buat nganu nih. Kalau buat yang truk-truk medium bisa digantikan. Nah, ini electric bus. Ini kita akan lihat dulu kelilingnya. Sama, belakangnya juga pakai ban yang ring 17. Kemudian di belakang sini ada apa ini? Ini kontrolernya mestinya. Nah, ini kontrolernya, panel kontrol unitnya. Kemudian lampunya ini masih pakai yang, ya kita di karoseri udah sering lah lihat yang seperti ini ya. Belakang juga simple sekali. Ada kameranya di atas untuk melihat situasi di belakang kendaraan. Di samping kanan juga simple. Hanya ada pintu darurat 1. Tapi dilihat dari stiker-stikernya, maka ini semua bisa dipecahkan kacanya untuk jadi pintu darurat ya, untuk exit. Dan di sini juga tidak ada pintu driver. Dan lagi-lagi kita ngelihat ada kamera ini guys. Ini, karena emang ini untuk kanan kiri. Dan mestinya depan ada ya. Oh iya, ini ada. Ada di sini. Dan ini sekarang kalau lampunya dinyalakan loh, cakep toh. Tuh. Lampunya seperti itu. Oke, sekarang kita akan lihat interiornya dalam ya. Ini cukup rendah karena pakai mesin listrik dan baterainya juga di bawah, sehingga tadi dibilang apa? Gaya gravitasinya titik beratnya ada di bawah, cukup stabil. Yang keren ini drivernya guys. Loh, joki racing ini ya ora pengen mencet gas. Handbrake-nya pakai angin juga. Wis, mentul-mentul ya. Loh, ini joknya anu banget. Oh, jus. Tuh, denger. Oh, joknya aja air suspension guys. Nah, ini mungkin karena untuk perkotaan atau medium memang ini kecil-kecil ya. Gangway-nya cukup kecil. Saya ini mepet banget. Tapi masih bisa lah dijalani untuk orang normal, masih bisa. Kemudian bangkunya juga sepertinya buatan sendiri. Bangkunya. Dan ini masih pakai model reclining yang pakai pegas. Jadi pakai yang kayak permuter di dalam sini. Bukan pakai gas ya. Pakainya pegas. Lalu saya akan coba duduk. Ini untuk ukuran saya masih cukup nyaman
karena tidak mentok. Jadi ini masih ada selanya sekitar 2 jari ini ya. Cuma kalau lebar memang harus cari jajarnya lebih kecil lah. Kalau sama-sama gede nanti rebutan. Atas menggunakan AC Songse. Lalu ini di atas ada lampu baca, ada lowernya juga seperti ini, dan ada USB, colokan USB-nya. Kemudian ada indikator jam dan indikator apa ini? Indikator partikel mungkin. Oh, ada purification and disinfection system. Jadi ini ada untuk disinfeksinya. Ya. Di atas driver ada kamera ini untuk memantau yang di dalam kabin. Kemudian pewangi, mungkin ini untuk pintu darurat, pemecah kaca. Lalu di belakang sana kita lihat juga ada kameranya. Ini ya, jadi di belakang sini ada kamera untuk mantau. Itu. Dan tentunya jendela darurat yang atas ada juga exit darurat. Ada satu di sini. Kemudian pintu darurat sudah ada covernya, bukaannya sama, ini sudah standar di karoseri seperti ini sekarang. Dan ada apar, tabung aparnya ada 2, 1, 2. Oh, ini secara safety udah sangat bagus ya. Oke, demikian teman-teman video kali ini. Produksi anak bangsa, kita sudah mulai bisa membuat kendaraan elektrik sendiri, dan semoga makin banyak dan makin cepat bisa kita temui di jalan, sehingga kita bisa ya melu ngicipi lah. Kalau cuma semua di kota atau di perusahaan-perusahaan swasta yang untuk keperluan internal, kan kapan kita ngicipinya. Oke, demikian video kali ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bermanfaat.